Ya teman-teman, hari ini tanggal 11 pagi hari. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar dan sebagian udah ada yang masuk teman-teman ya di halaman saya. Dan disclaimer on dulu, bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk menggurui, tapi ini adalah updatean emiten teman-teman dan kita akan di sini melakukan apa yang namanya diskusi mungkin gitu ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar gitu, tapi berhubungan dengan emiten ya. Nah, untuk pertanyaan pacar tidak ada pengendalinya, saya harus meneliti dulu ya, karena di situ pacar itu lagi dimiliki sama ada pemilik saham PT Asabri ya. PT Asabri itulah yang lagi punya kasus ya. Makanya saya mau lihat dulu pacar itu sebenarnya jadi dimiliki sama retail hampir 69% ya pacar itu ya. Mungkin nanti akan saya akan saya teliti lah gitu. Kenapa ini nggak ada pengendalinya gitu? Apakah udah diserahkan ke masyarakat? Jadi pengendalinya ya retail gitu. Mungkin seperti itu, bisa jadi seperti itu karena yang paling banyak memegang sahamnya itu barang itu adalah retail gitu ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ada emiten ISEA ya. ISEA ini saham yang saya lagi teliti juga teman-teman. Nanti kalau ISEA mah emang setiap minggu satu lah kita akan kita bahas rame-rame ya, sama ISEA, Labs, terus apalagi itu yang saya bahas itu ya. ISEA sekarang bagaimana? Sekarang bagus teman-teman, ada smart money teman-teman. Apakah ada kenaikan? Ini kalau lagi kita teliti nih, apakah ini kan emiten yang terjun bebas setelah ada pengangkatan sedikit, terus terjun bebas di bawah harga IPO-nya, tapi tidak menyentuh 50 gitu kan. Ada emiten yang sudah menyentuh 50 gitu kan. Jadi kayak bagi dua nih, ada emiten IPO yang sudah menyentuh 50, ada yang belum menyentuh 50 tapi dia langsung diterjunkan ya. Ini salah satunya itu ISEA ini emiten yang tidak menyentuh 50 tapi diterjunkan melewati harga IPO-nya. Untuk perkembangan hari ini si ISEA ini ada smart money yang masuk, terus si bandar lokal udah masuk teman-teman ya. 3 hari ini udah masuk. Ini mungkin kabar gembira gitu ya buat teman-teman yang mempunyai kabar emiten ISEA. Kenapa gembira? Karena mungkin mudah-mudahan sih sebenarnya kalau teman-teman dari kita yang banyak yang menjual barangnya mungkin ya akan cepat terselesaikan gitu kan. Tapi teman-teman kan di sini masih mengoleksi barangnya ya. Nah, ini ZP, YB udah masuk, BQ udah masuk gitu kan. Itu adalah salah satu broker foreign broker, salah satu broker bandar biasanya yang dimiliki oleh bandar gitu kan. Nah, untuk 2 hari ini teman-teman udah mulai pada keluar sih ya teman-teman ya. YB udah masuk, MG juga udah masuk. Terus ketiga harinya coba lihat 3 harinya ya teman-teman kita udah pada keluar ya. Baik, ini kita akan cek dulu ya untuk si ISEA ini ya. Kita akan cek dari tanggal 8 Juli. Lihat kepemilikan ini paling banyak retail teman-teman. Jadi mungkin barang di retail nggak mau dilepas ya, akhirnya seperti ini gitu. Si bandar berusaha untuk mengambilnya ya akhirnya susah gitu untuk naikin karena si retailnya kagak mau ngeluarin barang gitu kan. Mereka punya di harga tinggi soalnya. Sisi dari mulai sini banyak retail itu ya. Ada yang nama juga ada. Kita lihat nih kan 341 ya teman-teman ya. Kita runtut deh. 9 berkurang enggak? 343 tuh kan. Dari 345 34. Jadi teman-teman coba lihat, perhatikan dari tanggal 6 kan kepemilikan teman kita itu 345. Nah, setelah hari kemarin hari Senin 343 artinya berkurang 2000 gitu ya. Sekarang 341 ya. Jadi berkurang sekitar 4.000-an, baru 4.000 yang berkurang dari 341 itu, baru 2.000 yang berkurang. Artinya banyak teman-teman kita yang mungkin sebagian udah ya udahlah nah gitu kan. Ya udahlah daripada turun lagi gitu. Ya udahlah daripada turun lagi, atau enggak daripada naiknya lama.
mereka milih untuk cut loss ya. Nah, terus teman-teman lihat di sini udah saya tandain di 82-nya ini adalah support. Udah saya pindahin supportnya dari kemarin tanggal 92 ke 80 ya, 80-an ya, 8 berapa ini? 84 ya. Mudah-mudahan sih pinginnya saya itu pengen menyentuh 84 dulu, nanti mungkin ada semacam pantulan lah gitu dari 84 ya. Mungkin mudah-mudahan sih ini cepat mantulnya apabila ya teman-teman menyerahkan barangnya gitu kan. Karena si emiten ini emang barangnya udah di bawah semua. Nah, kemarin 2-3 hari ini udah ada pengambilan barang teman-teman ya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang merelakan barangnya ya bisa cepat di up gitu ya, kalau istilahnya si teman kita itu ya banyak yang menyerahin barang gitu kan. Ini pakai strategi kayak BATR, dia cenderung disaiduaikan, turun dikit-dikit, naik dikit coba 1%, turun lagi 2%, naik lagi 2%. Seperti itulah teman-teman, ini cara mengocok fisiologis daripada retail ya, biar dia merelakan dengan ikhlas untuk memberikan kepada bandarnya, seperti itu teman-teman. Jadi harap bersabar aja selama teman-teman kita belum ada yang cut loss ya, mungkin ya akan lama prosesnya gitu kan. Yang kedua ada Kici. Semangat main udah masuk bagus di itu di SA itu ya. Kici bagaimana ya? Kici udah pernah kita bahas, targetnya di 225 ya, berdasarkan si kepala merah ini. Cuman kita belum tulis teman-teman ya. Kesalahan saya suka lupa nulis. Target 0 tanggal 10 ya sekarang. 11 ya. 11 08 08 09 2024. Kok 00 nih 09. Baik, ini udah saya tulis targetnya di area 227. Kenapa? Karena ada si candle merah. Nah, untuk saat ini udah tinggi teman-teman ya, pakai scalpingan aja lah. Udah berapa persen nih? Udah sekitar 72%, jadi wajar kalau dia diturunin. Nah, teman-teman coba teman-teman lihat, ini si kepala merah udah nongol teman-teman ya. Artinya kalau udah si kepala merah nongol, artinya dia mau ke sini. Cuman untuk penurunannya, ini kan udah ketembus ya. Udah ketembus nih, kita hapus aja, udah ketembus ya. Ini area si kepala merah di sini udah ketembus. Ini paling supportnya mungkin area sini nih. Kalau dia mudah-mudahan sih tidak tembus di area sini ya teman-teman ya. Area 126-nya. Kalau dia tembus area 26 ya mungkin akan ke bawah karena untuk menutup gap yang ada di 12114-nya ya. Mudah-mudahan tidak menyentuh ini. Mudah-mudahan sih ini diturunin sebentar atau nggak langsung ditaikin ya. Kalau ini udah konfirmasi mau naik teman-teman ya, konfirmasi mau naik. Jadi dia kemungkinan dia naiknya ke 225 karena di sini ada si kepala merah. Cuman agak sulit naik di area sini, kenapa ya? Karena ada si kepala kembar, ini juga ada si kepala kembar ya. Jadi dia juga pasti kasih kepala turunin dulu dari bawah, baru mungkin ini udah. Kalau dia turun satu kali lebih baik sih teman-teman ya, turun lagi sekali karena lebih kecil. Nah, mungkin itu kan nyeruduk ke atas gitu ya. Kalau langsung ke atas juga sih masalah. Cuma kalau pengen indahnya itu sebenarnya satu kali dua kali turun masuk ke atas. Pengennya seperti itu karena dia udah konfirmasi si kepala merahnya udah di atas ya. Artinya dia udah meninggalkan jejak mau ke atas ya. Terus dari isian bandar lokalnya keluar teman-teman, bandar lokal keluar. Cuman ini poren masuk kemarin ya tanggal 9. Coba tanggal 9 September. Tanggal 9 September siapa yang masuk? Si poren. Ada si AK teman-teman, si AK ya. Terus si AK yang jual beli si AK ya, lumayan lah. Mudah-mudahan si AK sih yang menjadi di sini juga si AK kan ngambil juga. Tapi di sini kan yang paling banyak semua yang ngelola ini sebenarnya bukan siapa-siapa, retail sebagai scalpingan nih, dua nih, XL sama YP. Mudah-mudahan si XL sama si YP ini terus jadi scalpingan ya. Kenapa? Biar enak aja gitu, kalau banyak yang scalpingan artinya cepat ditaikin harganya gitu kan. Karena kalau nggak ada yang scalping mah istilahnya susah naiknya gitu. Makanya ini sebenarnya dipacu dikit aja untuk bisa scalpingan, maka teman-teman YP, teman-teman XL yang suka scalpingan pasti turun lah gitu ya.
Jadi nggak apa-apa, biarin aja, mudah-mudahan sih ini dikuasain sama teman-teman yang retail yang scalpingan gitu ya, karena mungkin kalau ini untuk dimainin lebih enak lah gitu ya. Tapi dari bandar lokalnya sih udah keluar sih, mudah-mudahan si Poren inilah yang nanti menjadi motornya gitu, gerakin dulu gitu sama Poren, baru mungkin nanti bisa di up targetnya di kepala merah di area 225 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya, mudah-mudahan. Cuma hati-hati aja, kalau dia tembus 126 berarti mau jeblos ke area 114. 114 ini meninggalkan gap ya. Terus ada kepig MNC ya. MNC, kalau MNC udah tahu sendiri lah, punya bandar ya. Punya bandar. Nah, untuk hari ini teman-teman, si kepig ini udah diakumulasi sama bandarnya ya. Dia cenderung mau main di atas kali ya. 06 siapa 06. Untuk domestiknya ada CP, YP bagus teman-teman, ada ZP sama si EP sama si ini nih, broker kalian semua teman-teman ya. Kalau dia sebenarnya kalau dia turunnya ke bawah aja lebih enak nih, si candlenya ini candlenya cenderung datar. Sini sebenarnya kalau cenderung datar gini suka agak khawatir gitu ya. Cuman kalau dia turun ke bawah dikit-dikit aja nih, kemungkinan bisa ke atas bisa. Bila dia bisa melewati ke 196 ya, ke target selanjutnya di 198 bisa terpenuhi gitu kan, karena untuk menutup gap-gap yang sejani ya. Dari bandar lokal udah akumulasi, tinggal Poren. Poren udah keluar dari mulai tanggal 3 September. Poren itu udah keluar teman-teman ya. Jadi Poren udah jualan di harga tinggi ya, si AI, si BBK, si AK, si CC ya. Tapi ada si AI Poren nih yang masuk ya, waktu tanggal ini, waktu pembuangan itu ternyata ada yang nerima, si AI sama si BB ya. Cuman dia tidak menutup mata bahwa emang si bandar Porennya keluar gitu ya. Lihat di sini keluar jelas banget ya, keluar jelas banget. Semenjak dia ngambil, udah lama ngambilnya, wajar lah kalau dia ada penjualan dulu ya. Mungkin nanti kalau si Porennya udah masuk lagi, bisa di up lah. Tapi dari segi bandar lokal ini terus ngambil ya, artinya kemarin emang sempat ada ngebuang di area tanggal berapa nih, tanggal 3 September. Cuman pas tanggal 6 Septembernya dia ngambil lagi untuk si bandar lokalnya. Mudah-mudahan, karena kan si candle kembar ini agak sulit disebut, makanya kalau dia turun dikit aja ya, mungkin bisa cepat menembus ke area 108 berapa nih, 196 nya ya. Berapa nih Bang? 196 100 ya. Ke arah sinilah gitu, ke arah sini nih, ke area 197 ya. Ini bisa ke 202 gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa ke arah sini ke 230-an ya. Cuma catatannya gitu, dia harus pinggirnya sih ke bawah dulu dikit sih, ada si candle kembar agak sulit ketemu. Makanya kalau ke bawahin dikit aja, asal tidak menembus ke 158 ya aman, cenderung aman ya. Apalagi kalau udah menyentuh 110 hati-hati aja. Ini udah cenderung datar, si MA10 sama si MA20 cenderung datar, cuman dia masih dalam garis uptrendnya. Mudah MNC punyalah istilahnya punya taktik untuk bisa memberikan perlawanan gitu kan, karena emang si emiten ini lagi di up ya sama pemilik lapaknya gitu kan, si EP ya. Karena kalau MNC, grup MNC mah ya sebenarnya tenang aja teman-teman ya, karena emang bandarnya si EP gitu aja. Kadang-kadang dia banyak bantuannya, ada si MG juga ada gitu kan. Maka di sini lihat nih, di sini si Poren, masa XL Poren udah mulai masuk nih teman-teman. Jadi sekarang akun XL itu ya mungkin sekarang ada Porennya ya. Mudah-mudahan sih nanti kalau pengambilan XL Poren besar, kita akan lihat ya apakah si XL Poren ini yang bisa menyamai seperti si akun CC gitu ya. Itu kan akan lebih baik lagi ya. Akun YP Poren, CC Poren, sekarang mungkin nambah XL Poren, menjadi performa sebuah emiten. Kalau udah ada XL Poren udah pada bahagia gitu kan. Seperti saya ketika ada emiten Poren yang dikuasai sama si CC, suka bahagia. Kenapa? CC suka jualan di atas gitu ya. Terus ada Maha teman-teman, Maha Mandiri Hendra Adi Perkasa. Maha kemana ini si Maha nih, kok nggak ada? Nah ada tuh Maha. Maha keren banget teman-teman nih. Semenjak dia dilongsorin, si
Bandar lokal ngambil nih teman-teman 2 hari ya. Oke lah di sini ngambil dia keluar, tapi di sini kan ngambil banyak ya, keluarnya sedikit. Perkaman kemarin itu waktu kenaikan nih, dia ngambil ya, udah keren banget ini. Ini udah melewati si candle kepala merahnya, udah diketembus. Ya mudah-mudahan sih ini terus up ke atas ya. Saya pengen lihat itunya bid dan overnya deh ini. Kalau bagus sih, kayaknya bagus deh ini. Gue lihat si Maha bid dan overnya. Wah ini keren banget teman-teman. Jadi ya si Maha ini mengikutin candle teman-teman untuk si ininya siapa bandar lokal ataupun foreign. Lihat ya, ngikutin candle dia. Turun karena turun ikut turun gitu kan. Jadi enak nih. Segaris, sejajar dan sejalan. Keren banget ya. Bagus teman-teman ini dari bid dan opennya juga. Kalian kalau mau beli 10.000 20.000 juga masih bisa ada ngebuangnya gampang gitu kan. Kita lihat dari broker summary. Ini bagus banget teman-teman ya. Bagus banget ini secara candle dia bagus banget, keren banget. Jadi dia gunung, lembah, ya mudah-mudahan bisa membentuk gunung ya. Nanti deh saya coba untuk hitung Maha itu untuk harga wajarnya ya. Saya kayak bagus juga nih untuk apa namanya. Saya suka sama candlenya aja ya. Karena saya lihat di sini membuat gunung terus lembah gitu. Itu yang membuat saya suka asik kalau melihat si emiten itu seperti ini. Turun naik lah ya. Nah, apabila dia bisa melewati 193 artinya uptrendnya udah diketahui uptrend ini ya. Kalau 93 ini si kepala merahnya udah nongol di sini artinya dia mau menembus ke sini ya. Nah, cuma hati-hati aja mungkin di area nanti 2113-nya bila susah ditembus ya mungkin akan langsung bus ke atas ya. Target pertama di sini teman-teman, target yang paling lumayan ya di 250. Saya pikir sih ke 250 gampang lah, soalnya lihat dari candle juga bagus nih si Maha nih. Ini bagus Maha teman-teman ya. MA10 MA20 udah sejajar. Ya mudah-mudahan sesuai dengan sejarahnya bahwa si Maha ini mengikuti candle ya, kalau candle ke atas ya ikut ke atas gitu ya. Kalau istilahnya si polen ke atas ikut ke atas juga. Ini polen juga udah masuk. Jadi pingin penasaran nih. Bagus banget si Maha, benar Maha. 10 itu ada AI. Coba di sini berapa? 2 hari ya. Kita cek 2 hari. Yang nguasain siapa? AI teman-teman. AI 1,3 miliar 70.000 lot ya. CC ini ada 19.000. Keren juga nih. Yang nguasainnya keren teman-teman ya. Karena si apa namanya? Si candlenya ngikutin terus, ketika ada si kepala merah dia ngikutin tembus gitu. Ini juga udah ketembus. Bener ini apa si kepala kembar, cuma dia ke bawahin dulu baru nembus. Cuma hati-hati aja area 183, walaupun ada penurunan ke 183 karena akan menutup gapnya. Sebenarnya itu akan lebih baik menutup gapnya dulu, cuman kalau mau naik aja dulu lah gitu ya. Mungkin nanti bisa diselesaikan PR-nya gitu kan. Ini juga kan dia nih ada PR juga di area sini teman-teman di 116 ya. Dia punya PR di 116 karena ada gapnya ya, ada gap sedikit pada cuma 2 atau 3 tick gitu. Cuma saya suka gimana gitu kalau sama gap seperti itu, pinginnya sih rapi gitu kan. Seperti halnya si ekor hijau nih teman-teman ya, selalu ketutup nanti setelah dia melakukan kenaikan maka dia akan menutup kembali di kemudian harinya. Ini juga sama nih, makanya hati-hati aja ketika ada si candle hijau seperti itu. Dalam waktu penurunan dia akan menuju ke arah ekornya ya. Udah keren teman-teman ini. Terus si dari bandar lokal juga CP, YP, AZ, YB udah pada masuk nih. Wah, sangat keren banget. Ya kalau kita lihat sih sebenarnya cuman yang pengambilan tinggi dari asli di sana dari arah 06 aja. Soal di sini anggaplah sini ngambil, sini keluar ya. Ngambil ini keluar. Habis sini ngambil 2 hari lebih besar daripada pembuangan hari kemarin ya. Biasanya kalau begitu ya mudah-mudahan sih bisa di up gitu ya, pertanda di up. Apabila dia turun ke 183 biarin aja karena dia mau menutup PR-nya ya. 183 182. Apabila sudah menembus PR-nya ya bisa jadi dia bisa akan menembus ke 193. Mudah-mudahan targetnya ke 250 bisa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Karena ini Maha, nanti saya cek untuk itunya deh. Harga wajarnya berapa ya? Karena udah MA 200-nya udah keluar, artinya ini udah 1 tahunan kali ya.
target tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 ya, 09/2024 ya. Mudah-mudahan teman-teman si Maha ini secara candle sama si Poren sama bandar lokal juga udah bagus, smart money juga udah bagus. Mudah-mudahan dengan pertanda ini dia akan di up ke atas ya, mudah-mudahan. Apabila dia tembus si sekepala merah ininya di 193, fix mungkin ini mau menembus MA 200 dan mau menuju ke puncaknya di sini ya di 250. Mudah-mudahan teman-teman ya. Kalau yang dari bawah sih punya emiten ini keren ya. Bagus nih, bagus. Saya sangat banget ini yang punya emiten ini. Kalau dia punya dari bawah ya, ini udah bagus banget. Secara candle udah bagus, secara isian juga bagus, dia ngikutin. Jadi dia ngikutin, cenderung ngikutin ya MA 10-nya sama MA 20-nya. Makanya hati-hati aja, mungkin nanti area 183 kalau dia tutup dulu dan bandar lokal ngisi sama Poren fix berarti itu mau naik ya. Tapi kalau dia ada pembuangan ya mungkin hati-hati aja ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu nanti saya akan bahas Maha secara lebih mendalam lagi ya. Ini Maha keren ya. Ya oke, selamat bertrading untuk hari ini teman-teman. Ciao ya.